Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali sahabat mahasiswa. Kita ketemu kembali dalam seri perpajakan internasional kelas online ya. Nah, belajar pajak sering dianggap rumit dan bahkan bikin pusing. Tapi di sini kita akan bahas pajak dengan cara yang lebih sederhana dan aplikatif. Mari kita ikuti pelajaran kita. Nah, pada seri kali ini kita akan membahas kredit pajak luar negeri. Ibu berharap bahwa setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan ketentuan mengenai kredit pajak luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan kita mengatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income. Artinya bahwa semua penghasilan yang diperoleh, baik penghasilan itu diperoleh di Indonesia maupun di luar Indonesia, akan dikenai pajak penghasilan. Sehingga konsekuensinya apa? Dari ketentuan ini akan menimbulkan dampak pajak berganda apabila wajib pajak dalam negeri Indonesia menerima penghasilan dari luar negeri. Sedangkan di luar negeri wajib pajak tersebut memang sudah dikenakan pajak, tentunya sesuai dengan dari mana sumber penghasilan tersebut diperoleh. Nah, sesuai dengan ketentuan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh, dia sudah dipotong pajak. Lalu di Indonesia akan dikenain pajak kembali, baik itu yang diperoleh dari dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga ini akan menimbulkan yang namanya pajak berganda. Nah, ini maka kenapa kita akan belajar mengenai kredit pajak luar negeri, yaitu pajak dari luar negeri, dari WNI yang bisa dikurangkan untuk mengurangi apa? Untuk mengurangi hutang pajak di Indonesia. Jadi misalnya begini, PT Indoil ini memiliki penyertaan saham pada perusahaan di Malaysia namanya PT Palm Oil. Palm Oil membayar dividen tunai sebesar 300 juta kepada PT Indoil. PT Indoil ini sudah dikenai pajak di Malaysia sebesar 28%. Sehingga pajak di Malaysia sudah dipotong 300 juta dikalikan 28%. Jadi ketemu 84 juta. Kemudian di Indonesia itu pajak untuk pajak badan itu 22% sesuai tarif pasal 17. Sehingga dengan demikian maka PT Indoil ini total beban pajaknya kan sudah 53%. Nah, kondisi ini tentu saja tidak adil bagi PT Indoil karena dikenakan pajak 2 kali atas penghasilan yang sama. Oleh karena itu, kita akan belajar bagaimana cara melakukan kredit pajak agar PT Indoil itu hanya membayar kekurangannya dari yang sudah dibayarkan di luar negeri. Itu yang dinamakan dengan kredit pajak luar negeri. Lalu bagaimana cara melakukan penghindaran pajak PT Indoil ini tadi di Malaysia agar kewajiban pajak dia di Indonesia itu tidak sebesar yang seharusnya dibebani ya. Tadi kan ini PT Indoil kena beban 53 total. Jadi bagaimana cara melakukan kredit pajak PT Indoil yang benar? Nah, metode penghindaran pajak berganda internasional ini ya, supaya PT Indoil tidak terkena beban pajak ganda, dia bisa melakukan penghindaran. Ada 3 metode yang bisa digunakan oleh PT Indoil. Yang pertama ini metode pembebasan atau pengecualian. Yang kedua adalah metode kredit pajak. Yang ketiga adalah metode lainnya. Nanti berbagai metode alternatif untuk mengatasi pajak berganda internasional ini. Lalu apa itu metode pembebasan atau pengecualian? Jadi pada metode pembebasan atau pengecualian ini, metode pembebasan berupaya sepenuhnya mengeliminasi pajak berganda internasional. Nah, negara domisili melepaskan hak perpajakannya dan mengakui pemajakan eksklusif di negara sumber. Nah, jadi metode pembebasan ini berupaya untuk sepenuhnya mengeliminasi pajak berganda. Dengan metode tersebut menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan sekunder atau domisili untuk dengan rela itu melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di negara lain atau negara sumber. Nah, jadi metode eksemsi ini meliputi
pembebasan subjek, pembebasan objek, dan pembebasan pajaknya. Pembebasan subjek, ya, pembebasan subjek ini umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional, para duta besar, anggota korps diplomatik dan konsuler sesuai dengan hukum internasional yang mendapat privilege pemajakan. Nah, mereka itu hanya dikenakan pajak oleh negara pengirimnya saja. Ketentuan pemberian privilege tersebut diikuti oleh hampir semua negara universal dan dikenal dengan istilah azas reciprocitas. Lalu yang kedua adalah pembebasan objek. Nah, pembebasan objek yang lebih dikenal dengan full exemption atau exemption without progression ini diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan wajib pajak dalam negeri dari negara tersebut. Nah, exemption without progression ini maksudnya adalah bahwa penghasilan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri betul-betul dibebaskan dari pengenaan pajak dengan mengeluarkannya dari dasar pengenaan pajak atau basic pajaknya. Nah, sehingga tidak akan masuk dalam unsur penghitungan progresivitas tarif pengenaan pajak negara domisili. Kemudian pilihan ketiga dari metode pembebasan ini adalah pembebasan pajak atau tax exemption atau dikenal dengan exemption with progression. Ya, dalam metode ini pada prinsipnya penghasilan luar negeri itu tetap dibebaskan dari pengenaan pajak domestik, namun untuk keperluan penghitungan pajak dan penerapan tarif pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan globalnya dipertahankan. Nah, apabila negara residen memberlakukan tarif sepadan atau proporsional atau flat, maka pengaruh progresi tersebut adalah nihil. Nah, progresi akan berpengaruh positif atau menguntungkan wajib pajak apabila penghasilan luar negeri negatif. Kenapa? Karena kerugian tersebut dapat merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Hal ini merupakan salah satu perbedaan utama antara metode pembebasan penghasilan dengan pembebasan pajak, dan pengaruh progresi akan efektif di negara penganut tarif pajak progresif seperti Indonesia. Nah, sementara metode penghindaran pajak berganda internasional yang kedua adalah dengan kredit pajak. Nah, metode kredit pajak ini terdiri dari beberapa metode, yaitu metode full tax credit, metode kredit terbatas, metode kredit fiktif, dan kredit langsung dan tidak langsung. Dalam tataran lain, sehubungan dengan investasi pada anak perusahaan di luar negeri dapat dibedakan antara kredit langsung dan kredit tidak langsung, ya. Metode kredit penuh itu mengurangkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap kredit atau terhadap pajak domestik yang dialokasikan atas penghasilan tersebut. Metode kredit biasa atau normal kredit memberikan keringanan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri atas pajak nasional yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan yang terendah, ya, yang terendah antara pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dengan pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global. Nah, dalam metode kredit biasa ini, apabila penghasilan luar negeri diperoleh dari beberapa negara, maka kredit pajak dapat dihitung secara bergabung atau overall, atau tiap negara atau per country limitation. Nah, pemberian kredit bergabung lebih menguntungkan wajib pajak tentunya dengan diperbolehkannya kompensasi antara penghasilan positif dengan negatif atau tarif tinggi dengan tarif rendah. Ini tentunya sebelum dihitung jumlah maksimum pajak yang dapat dikreditkan. Nah, di samping itu, atas penghasilan dari anak perusahaan luar negeri yang berupa dividen, itu selain kredit atas pajak dari dividen, dapat pula diberikan kredit atas pajak dari laba anak perusahaan yang terkait dengan dividen tersebut. Kemudian metode penghindaran pajak yang lain selain pembebasan atau pengecualian, kemudian dengan kredit pajak, maka ada satu metode lagi yang bisa digunakan untuk penghindaran pajak berganda internasional. Nah, ini
Referensinya dari buku internasional Judicial Double Taxation on Income dari FIRS, itu menyebutkan bahwa berbagai metode alternatif untuk mengatasi pajak berganda internasional itu bisa juga dengan pembagian pajak, yaitu tax sharing atau pembagian pajak antara negara domisili dan negara sumber penghasilan tersebut didapatkan. Kemudian yang kedua adalah pembagian hak pemajakan atau division of taxing power. Nah, itu dengan penentuan tarif pajak maksimum antara atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang dapat dipungut oleh negara sumber. Kemudian yang ketiga adalah keringanan tarif atau reduction of the rate terhadap penghasilan luar negeri yang harus diberikan oleh negara domisili. Yang keempat adalah pengurangan pajak atau reduction of the rate dengan suatu jumlah tertentu atau dengan persentase tertentu dari penghasilan luar negerinya. Dan yang kelima adalah pemajakan dengan jumlah tetap. Ini biasa disebut dengan lump sum atau forfeit taxation. Sementara itu beberapa metode keringanan pajak berganda internasional yang dihubungkan dengan penghasilan itu termasuk klarifikasi atas atribusi, divisi atau distribusi penghasilan sesuai dengan kategori tertentu untuk menentukan pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Kemudian pengurangan pajak luar negeri dari penghasilan kena pajak itu yang biasa disebut dengan deduction method, dan pengurangan penghasilan luar negeri dengan suatu jumlah tertentu atau seluruhnya. Selanjutnya adalah ketentuan kredit pajak PPh pasal 24. Pasal 24 ini adalah merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada subjek pajak WNI. Objeknya adalah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Ya, jadi berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atau penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Nah, syarat perkreditannya adalah pengkreditan, maksudnya bukan perkreditan. Syarat pengkreditan, jadi kalau pengkreditan itu bisa mengurangi jumlah pajak terutang pada SPT di dalam negeri. Nah, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pengkreditan pajak penghasilan dari luar negeri ini dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Bila mana pengkreditannya itu adalah pengkreditan dilakukan bersamaan dengan penggabungan penghasilan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan nomor 164 KMK 03 tahun 2002. Nah, ini bisa terdiri dari penghasilan dari usaha pada tahun pajak diperolehnya, kemudian penghasilan lainnya pada tahun pajak diterimanya juga, dan dividen sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2. Perlu diingat bahwa pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia ini hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Nah, ini contohnya adalah PTA ini di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari PT Z di negara X. Nah, perusahaan Z ini tahun 2015 memperoleh keuntungan sebesar 100.000 US dollar dengan pajak penghasilan 48% dan pajak dividen 38%. Perhitungannya adalah keuntungan Z Incorporation-nya itu adalah 100.000. Ya, 100.000, maka pajak penghasilan corporate income tax atas Z ini adalah 48% kali 100.000, yaitu berapa? 52.000 US dollar. Pajak atas dividennya adalah 38%, sehingga 38% kali 52 adalah 19.760, sehingga dividen yang dikirim ke Indonesia itu 52 dikurang 19 ya, 52 dikurang 19 sama dengan 32.240 US. Nah, pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh
pajak penghasilan yang terutang atas PTA itu adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Nah, dalam contoh ini yaitu jumlah sebesar 19.760. Jadi ini adalah yang dapat dikreditkan. Nah, pajak penghasilan atas Z ini sebesar 48 ini tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas PTA karena pajak sebesar 48.000 ini tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PTA dari luar negeri, melainkan pajak ini dikenakan atas keuntungan Z di negara A, gitu ya. Jadi salah satu hal yang juga perlu diperhatikan dalam penghitungan kredit pajak luar negeri adalah masalah penentuan sumber penghasilan. Karena bisa jadi sudut pandang masing-masing negara itu juga berbeda-beda dalam melihat sumber penghasilan. Selanjutnya adalah penentuan sumber penghasilan. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, itu penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting. Nah, sumber penghasilan ini menurut pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan ditentukan dengan cara seperti ini ya. Yang pertama adalah mengenai penghasilan dari saham dan sekuritas. Penghasilan dari saham dan sekuritas serta keuntungan dari pengalihannya adalah dari negara tempat badan yang menerbitkan saham dan sekuritas tersebut ya. Jadi tempat didirikan usaha penerbit saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan itu merupakan tempat sumber penghasilan gitu. Kemudian yang kedua mengenai pendapatan yang berasal dari bunga, royalti dan sewa harta bergerak. Nah, ini maka sumber penghasilannya itu adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga atau dibebani royalti atau dibebani sewa tempat kedudukan atau beradanya negara tersebut gitu. Lalu untuk sewa harta tidak bergerak itu penentuan sumber penghasilannya itu adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, imbalan jasa dan pekerjaan itu untuk menentukan sumber penghasilannya adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Selanjutnya adalah bentuk usaha tetap. Nah, untuk melakukan penentuan sumber penghasilan dari bentuk usaha tetap, ini adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya yang keenam adalah penentuan sumber penghasilan atas hak penambangan. Itu ditentukan dari penghasilan dari pengalihan hak penambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada itu ya. Jadi itu adalah cara melakukan penentuan sumber penghasilan. Selanjutnya bagaimana kita menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur besarnya kredit pajak luar negeri, yaitu sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi pertama formula perhitungannya adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri itu dihitung dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak kali PPh terutang ya. Nah, sehingga batasan jumlah kredit pajaknya adalah jumlah kredit pajak tidak boleh melebihi pajak yang dibayar di luar negeri. Yang kedua, batas maksimum hasil perhitungan. Dan yang ketiga adalah PPh terhutang total jika pajak penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan di luar negeri. Nah, pada case ini ya kita akan memberikan ilustrasi untuk pajak yang dibayar di luar negeri ini ya. Jumlah kredit pajak tidak boleh melebihi pajak yang dibayar di luar negeri. Misalnya PTA ini memiliki penghasilan di dalam negeri 1M. Kemudian penghasilan dari luar negeri 1M juga yang sudah dikenai pajak di negara lain sebesar 20% tarif pajaknya. Sehingga total penghasilan dari PTA ini adalah penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Misalnya ini pada kasus PTC dengan penghasilan dari dua negara. Ya, ini penghasilan dari dalam negeri adalah 2, kemudian penghasilan dari negara X1, negara X itu tarif pajaknya adalah 40%. Kemudian dari negara Y
itu penghasilannya adalah 2, tarif pajaknya 30%. Dari kalau kita totalkan kemudian dikalikan tarif pajak pasal 17 itu sebesar 22%. Itu 2 plus 1 plus 2 ya, dikalikan 22%, ketemulah 1,1 juta ya. Ini adalah dinamakan dengan PPh terutang total. Nah, kemudian perhitungan untuk batas maksimum kreditnya, batas maksimum kredit, karena kan ini PTC ini sudah dipotong, udah dikenain pajak di negara X 1 kali 40%, di sini 2 kali 30% di negara Y. Nah, dari 2 ini berapa yang bisa dikreditkan untuk mengurangi PPh terutang sebesar 1,1 ini gitu loh. Nah, cara menghitungnya adalah batas maksimum kreditnya itu adalah 1 untuk negara X-nya, untuk negara X itu karena di negara X 1 M, jadi 1 M dibagi 5 M itu total 2 ditambah 1 ditambah 2 ya. Penghasilan dalam negerinya 2, dari X1, dari Y 2, sehingga total 5T. Nah, ini dibagi total, dikalikan pajak terhutang. Jadi pajak terhutangnya adalah 1,1 miliar, sehingga ketemu angka 220 juta. Nah, sementara pajak terutang di negara X adalah, nih ya, di negara X tadi kan pajak terhutangnya kan 1M kali 40% sama dengan 400 juta. Jadi kredit yang diperkenankan itu maksimal adalah 220 juta. Lalu untuk perhitungan dari negara Y maksimum yang diperkenankan untuk kreditnya adalah total penghasilan dari negara Y itu adalah 2M dibagi total dikalikan total pajak terhutang, itu adalah 440, sehingga ini kredit yang diperkenankan ya 440, sehingga total kredit pajak luar negerinya adalah 220 plus 440 sama dengan 660M. Nah, ini yang bisa dikreditkan. Jadi total pajak terutangnya menjadi 1,1 dikurangi 660. Sebagai ilustrasi, perhatikan di sini, PTA memiliki penghasilan dari dalam negeri 1M. Ya, 1M. Sebentar, ini nolnya terlalu banyak ya. 1M, kemudian mendapatkan penghasilan dari luar negeri juga 1M. Lalu dari luar negeri itu tarifnya adalah 20%. Nah, ini dikasih begini 20%. Nah, sudah dikenai pajak di luar negeri. Nah, total penghasilan itu merupakan penjumlahan antara penghasilan dalam negeri dengan penghasilan di luar negeri. Nah, berapa PPh terutangnya? PPh terutang tinggal kita kalikan dengan tarif pajak dalam negeri. Tarif pajak kita adalah PPh badan berapa? 22%. Sehingga berapa PPh terutang dari PTA ini? PTA ini pajak terutangnya adalah 440 juta. Jadi cara menghitungnya adalah PKP atau total pendapatan atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh badan. Nah, ketemulah 440 juta. Nah, kemudian berapa batas maksimal yang bisa dikreditkan? Kita menggunakan formulasi jumlah penghasilan luar negeri dibagi dengan jumlah total penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terhutang. Nah, ketemulah jadi batas maksimal boleh dikreditkan itu adalah 220 juta. Sementara jumlah kredit pajak yang sudah dikenakan di dalam negeri, ya, ini kredit pajak yang sudah dikenakan di luar negeri adalah ini 200 juta. Nah, sehingga kalau dari perhitungan batas maksimalnya adalah 220 juta, sementara yang sudah dipotong di luar negeri adalah 200 juta, maka batas yang diperbolehkan ya, maka batas yang diperbolehkan dikreditkan di dalam negeri adalah dia nggak boleh melampaui dari aturannya, tidak boleh lebih dari yang sudah dipotong di luar negeri. Sehingga batas yang diperbolehkan adalah ya ini maksimal adalah sebesar yang sudah dipotong di luar negeri. Karena hasil perhitungannya kan maksimal yang diperbolehkan 220 juta, sementara yang sudah dipotong di luar negeri 200 juta. Padahal aturannya itu maksimal yang boleh dikenakan itu adalah maksimal pajak yang dibayar di
luar negeri ya. Jelas ya, sehingga batas yang diperbolehkan dikreditkan adalah 200 juta ini. Kemudian untuk kasus kedua, apabila PTB memiliki penghasilan dari luar negeri 1M. Nah, di luar negeri sudah dipotong 40% ya, sehingga di luar negeri sudah ada pembayaran pajak sebesar 1M kali 40 juta. Lalu penghasilan dalam negeri itu rugi 200 juta. Sehingga total PKP-nya adalah penjumlahan dari penghasilan luar negeri plus penghasilan di dalam negeri, 800 juta totalnya. Berapa pajak terutangnya? Pajak terutangnya adalah total pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif di Indonesia. Tarifnya adalah 22%, sehingga pajak terutangnya adalah 800 juta, yaitu pendapatan kena pajaknya dikalikan dengan tarif PPh Badan. Ketemulah angka pajak terutangnya adalah 176 juta. Sementara pajak yang sudah dibayar di luar negeri tadi berapa? 400 juta. Berapa batas maksimal yang boleh dikreditkan? Batas maksimalnya adalah total pendapatan luar negeri dibagi dengan total PKP dikalikan dengan PPh terutang. Nah, jadi batas maksimal yang bisa dikreditkan adalah 220 juta. Nah, sementara PPh terutangnya kan hanya 176 juta. Sehingga batas maksimal ini ya, kita copy saja. Maka berapa batas yang diperbolehkan dikreditkan di dalam negeri itu adalah 176, yaitu sebesar pajak terutangnya. Kenapa? Karena maksimal itu 220 bisa dikreditkan, sementara hutang pajaknya itu hanya 176. Nah, sehingga ya sudah dikreditkan sebesar 176 juta. Begitu ya, mudah-mudahan jelas dengan ilustrasi ini. Selanjutnya adalah ada beberapa perlakuan khusus dalam melakukan perhitungan kredit pajak. Yang pertama adalah penghasilan final dan tersendiri. Nah, jadi penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu yang semua item yang ada dalam pasal 4 ayat 2 atau pajak tersendiri di pasal 8 ayat 1 dan 4 tidak menjadi faktor penambahan penghasilan saat menghitung penghasilan kena pajak ya. Kemudian kerugian luar negeri. Kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri juga tidak dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima dari Indonesia. Kenapa? Karena kerugian di luar negeri lazimnya akan dikompensasi dengan penghasilan dari luar negeri pada tahun berikutnya dalam menghitung pajak di luar negeri ya. Lalu bagaimana dengan kelebihan kredit pajak? Nah, jika jumlah pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri melebihi kredit yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh terutang tahun berikutnya dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak juga dapat dimintakan restitusi. Terakhir adalah prosedur dan persyaratan dalam melakukan pengkreditan pajak ya. Persyaratan dokumen, jadi untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri itu wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri laporan keuangan, yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah SPT dari luar negeri berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah bukti pembayaran, yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT pajak penghasilan. Lalu pengurangan atau pengembalian pajak ya, berdasarkan pasal 24 ayat 5, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Sahabat mahasiswa, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai kredit pajak luar negeri. Semoga semua yang sudah Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat buat kalian dalam mengatasi dampak pajak berganda internasional ya, dan ilmu ini bisa menjadikan sebagai dasar kalian untuk menyusun PPh perorangan, khususnya PPh pasal 24
dalam menghitung berapa jumlah kredit pajak luar negeri maksimal yang bisa disetujui oleh pemerintah. Sampai ketemu pada episode atau pada sesi berikutnya dalam mata kuliah perpajakan internasional. Sampai jumpa.